Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah peradaban yang tumbuh dari gurun pasir mampu menciptakan era keemasan ilmu pengetahuan yang mengubah wajah dunia? Dalam peradaban Islam, sains bukan sekadar pengetahuan teknis, ia adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Al-Quran mendorong umat manusia untuk merenungi ciptaannya, menjadikan alam sebagai kitab kedua yang harus dipelajari. Dari prinsip ini, lahirlah pemikiran-pemikiran besar yang melampaui zamannya. Para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, hingga Al-Biruni bukan hanya sekadar tokoh, mereka adalah penjaga warisan pengetahuan yang melintasi batas waktu. Namun, apa yang sebenarnya membuat peradaban ini bersinar begitu terang? Syed Hossein Nasr, dalam karyanya Sains dan Peradaban dalam Islam, menjelaskan bahwa di balik kehebatan ini ada keterpaduan yang unik antara agama dan sains. Tauhid menjadi dasar yang menyatukan segala upaya ilmiah. Tapi, kemunduran pun datang, menghantam warisan besar ini. Invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad, serta perubahan politik dan budaya, memutus rantai keilmuan yang pernah menyala. Hari ini, warisan itu bukan sekadar memori, melainkan pelajaran. Syed Hossein Nasr mengingatkan kita bahwa sains tanpa moral hanyalah kekosongan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat ini? Mari kita gali lebih dalam. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Untuk memahami bagaimana Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, kita perlu melangkah mundur ke abad ke-7, saat Islam pertama kali bangkit di tengah padang pasir Jazirah Arab. Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga sebagai sebuah peradaban yang mendorong umatnya untuk mengeksplorasi dan memahami alam semesta. Bagi umat Muslim, Al-Quran lebih dari sekadar kitab suci, ia adalah undangan untuk merenungi keajaiban ciptaannya. Sebuah ayat berbunyi, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Ayat ini menanamkan dalam diri Muslim keinginan untuk mencari makna di balik keberadaan alam semesta. Ketika dunia Barat terperangkap dalam abad ke-8, dunia Islam justru berada di puncak kejayaan intelektual. Baghdad, kota megah yang menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah, mendirikan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, yang dikenal sebagai perpustakaan dan pusat penelitian terbesar dunia saat itu. Di tempat inilah pengetahuan dari berbagai peradaban, Yunani, Persia, India, dan Cina, diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan lebih jauh. Ini bukan sekadar akumulasi pengetahuan, ini adalah sintesis budaya dan ilmu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama, baik Muslim, Yahudi, maupun Kristen, bekerja berdampingan demi satu tujuan, memahami alam semesta sebagai manifestasi keagungan Tuhan. Di era ini, para pemikir Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Biruni bukan hanya sekadar ilmuwan, tetapi juga filsuf yang menjembatani ilmu dan spiritualitas. Bagi mereka, memahami fenomena alam berarti memahami kehendak ilahi. Al-Khawarizmi, misalnya, memperkenalkan konsep aljabar, sebuah inovasi yang menjadi dasar matematika modern. Ibn Sina, melalui karyanya Al-Hanun fi At-Tib atau The Canon of Medicine, menciptakan standar kedokteran yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Al-Biruni, seorang polimat, menggabungkan matematika, astronomi, dan geografi untuk mengukur keliling bumi dengan akurasi yang mencengangkan, jauh sebelum teknologi modern ada. Namun, apa yang membuat peradaban Islam unggul bukan hanya pengetahuan teknisnya,
melainkan juga bagaimana ilmu itu dipandu oleh moralitas dan tauhid. Tauhid, konsep keesaan Tuhan, menjadi prinsip mendasar yang mengintegrasikan sains, agama, dan filosofi. Dalam pandangan ini, tidak ada konflik antara agama dan ilmu pengetahuan, keduanya saling melengkapi. Sains adalah alat untuk lebih mengenal Tuhan, sementara agama memberikan makna dan tujuan pada eksplorasi ilmiah. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kejayaan tidak berlangsung selamanya. Invasi Mongol pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad dan Bait al-Hikmah, yang menjadi simbol puncak peradaban Islam. Perubahan politik, ketidakstabilan ekonomi, dan perpecahan internal juga berkontribusi pada kemunduran peradaban Islam. Akibatnya, banyak warisan ilmu pengetahuan Islam yang akhirnya diteruskan dan dikembangkan oleh peradaban Barat. Melalui buku Sains dan Peradaban dalam Islam, Syed Hossein Nasr mengingatkan kita bahwa kejayaan ilmu pengetahuan Islam tidak hanya tentang pencapaian ilmiah, tetapi juga tentang cara pandang yang harmonis antara sains dan spiritualitas. Ia menekankan bahwa di era modern ini, kita seringkali terjebak pada sains yang terlepas dari nilai-nilai moral. Dengan mempelajari warisan ini, kita tidak hanya memahami masa lalu, tetapi juga menemukan inspirasi untuk masa depan. Sebuah masa depan di mana sains dan spiritualitas kembali berjalan berdampingan. Kontribusi para ilmuwan Muslim dalam sejarah ilmu pengetahuan adalah salah satu bab paling gemilang dalam peradaban manusia. Ketika kita mendengar nama seperti Al-Khawarizmi, kita tidak hanya berbicara tentang seorang matematikawan, tetapi juga seorang pionir yang menciptakan dasar bagi matematika modern. Bukunya, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, bukan hanya memperkenalkan konsep aljabar, tetapi juga memengaruhi cara kita memahami logika matematika hingga saat ini. Kata aljabar sendiri berasal dari judul buku ini, membuktikan bagaimana warisan intelektualnya telah melintasi batas waktu dan budaya. Namun, matematika hanyalah permulaan. Dalam dunia kedokteran, Ibn Sina, atau yang lebih dikenal di Barat sebagai Avicenna, menyusun The Canon of Medicine. Buku ini tidak hanya menjadi panduan medis selama lebih dari 6 abad di Eropa, tetapi juga mendefinisikan cara pandang terhadap anatomi, farmakologi, dan etika dalam praktik medis. Di dalamnya, Ibn Sina tidak hanya mendokumentasikan penyakit dan pengobatannya, tetapi juga menggagas ide bahwa kesehatan tubuh dan pikiran saling terkait, sebuah pandangan yang sangat relevan hingga hari ini. Sementara itu, dalam bidang astronomi, Al-Biruni dan Al-Tusi mengukir nama mereka sebagai pelopor dalam memetakan bintang dan mengamati langit dengan presisi luar biasa. Al-Biruni, melalui eksperimen dan observasinya, bahkan berhasil menghitung keliling bumi dengan akurasi yang mengejutkan, jauh sebelum Galileo atau Copernicus. Karya-karya Al-Tusi, seperti model astronomi Tusi-Capel, menjadi dasar bagi perkembangan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Apa yang sering kita anggap sebagai revolusi ilmiah di Barat sebenarnya berutang banyak pada fondasi yang dibangun oleh para ilmuwan Muslim. Di bidang kimia, nama Jabir ibn Hayyan, atau yang dikenal sebagai Geber, berdiri sebagai figur sentral. Ia menciptakan metode eksperimental yang tidak hanya merevolusi ilmu kimia, tetapi juga memperkenalkan konsep penting seperti distilasi, sublimasi, dan kristalisasi. Metodenya dalam menguji hipotesis dan mendokumentasikan hasil menjadi dasar dari metode ilmiah modern yang kita kenal saat ini. Jabir juga mengembangkan alat-alat laboratorium yang masih digunakan dalam bentuk modifikasi hingga sekarang, seperti retort dan alembik. Kehebatan para ilmuwan Muslim ini tidak hanya terletak pada penemuan mereka, tetapi juga pada cara mereka memandang ilmu pengetahuan. Mereka percaya bahwa setiap penemuan adalah cara untuk memahami ciptaan Tuhan, sebuah bentuk ibadah yang mempertemukan intelektualitas dan spiritualitas. Ilmu pengetahuan bukan sekadar alat untuk memahami dunia, tetapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sayangnya, banyak dari kontribusi ini yang terhapus dari narasi sejarah mainstream. Namun, buku seperti Sains dan Peradaban dalam Islam karya Syed Hossein Nasr mengingatkan kita betapa besarnya warisan yang ditinggalkan oleh peradaban Islam. Dengan mempelajari kisah-kisah ini, kita tidak hanya menghargai masa lalu, tetapi juga menemukan pelajaran penting untuk masa depan. Bahwa ilmu pengetahuan, jika dipandu oleh moralitas dan tujuan yang mulia,
memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Syed Hossein Nasr dalam bukunya Sains dan Peradaban dalam Islam menggambarkan hubungan harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. Salah satu gagasan paling mendalam yang ia sampaikan adalah bahwa dalam Islam, sains bukan hanya sekadar upaya memahami alam semesta, melainkan juga cara mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Tidak ada dikotomi antara iman dan rasionalitas, antara agama dan eksplorasi ilmiah. Konsep tauhid, atau keesaannya, menjadi inti dari seluruh pemahaman ini. Tauhid bukan hanya sekadar prinsip teologis, tetapi juga landasan filosofis yang menghubungkan semua aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Bagi umat Islam, alam semesta adalah kitab besar kedua setelah Al-Quran. Setiap fenomena di alam, dari gerak planet hingga struktur molekul terkecil, dipandang sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dalam Al-Quran, Yang Maha Pencipta sering mengundang manusia untuk merenungkan ciptaannya. Ayat seperti, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, Quran Surah, Ali Imran, 190, menjadi dorongan bagi para ilmuwan muslim untuk mengeksplorasi alam dengan semangat intelektual yang mendalam. Alam bukan sesuatu yang harus dikuasai atau dieksploitasi, melainkan sebuah manifestasi dari tatanan ilahi yang harus dipahami dengan rasa hormat dan kekaguman. Berbeda dengan pendekatan sekuler dan materialistik yang sering menjadi dasar sains modern, tradisi Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang inheren spiritual. Syed Hossein Nasr menekankan bahwa eksplorasi ilmiah dalam Islam selalu dipandu oleh nilai-nilai moral dan tujuan yang lebih besar. Pengetahuan tidak dipisahkan dari kebijaksanaan, dan kebijaksanaan tidak dipisahkan dari etika. Ini adalah pendekatan holistik yang melihat hubungan manusia dengan alam sebagai sesuatu yang sakral. Filsafat ini tercermin dalam praktik ilmiah peradaban Islam. Ketika para ilmuwan muslim seperti Al-Biruni atau Ibn Sina mempelajari alam, mereka tidak hanya mencari penjelasan mekanis. Mereka juga bertanya tentang makna dan tujuan di balik fenomena tersebut. Mereka percaya bahwa dengan memahami alam, mereka sedang membaca tanda-tanda kebesarannya dan memperkuat keimanan mereka. Buku Syed Hossein Nasr mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak harus saling bertentangan. Ketika keduanya saling mendukung, seperti yang terjadi dalam tradisi Islam, hasilnya adalah peradaban yang tidak hanya maju secara intelektual, tetapi juga mendalam secara spiritual. Pandangan ini memberikan pelajaran penting bagi dunia modern yang sering terpecah antara iman dan rasionalitas, bahwa harmoni di antara keduanya bisa menjadi kunci untuk menciptakan kemajuan yang sejati. Kemunduran peradaban Islam merupakan salah satu tragedi besar dalam sejarah dunia, dan Syed Hossein Nasr dalam bukunya Sains dan Peradaban dalam Islam menggambarkan bagaimana peristiwa besar seperti invasi Mongol pada tahun 1258 menjadi titik balik yang menghancurkan fondasi peradaban yang pernah gemilang. Baghdad, yang pada masa itu adalah pusat intelektual dan ilmiah dunia Islam, dihancurkan secara brutal. Bait al-Hikmah, perpustakaan terbesar yang menyimpan ribuan manuskrip ilmiah dan filsafat, dihancurkan, dan banyak dari karya-karya besar yang ditulis oleh ilmuwan muslim, dari Al-Khawarizmi hingga Ibn Sina, hilang tanpa jejak. Kehancuran ini tidak hanya menandai kehancuran fisik, tetapi juga simbolis, meruntuhkan pusat-pusat pengetahuan yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun, meskipun peradaban Islam mengalami kemunduran yang drastis setelah invasi Mongol, warisan ilmiah mereka tidak sepenuhnya lenyap. Manuskrip-manuskrip Arab yang selamat dari kehancuran tersebut mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke Eropa. Disinilah kita melihat bagaimana pengetahuan yang dipelihara oleh ilmuwan muslim menjadi landasan bagi kebangkitan intelektual di Barat, yang dikenal sebagai Renaissance. Selama periode ini, banyak karya-karya ilmiah, matematis, medis, dan filosofis yang berasal dari dunia Islam diterjemahkan dan dipelajari kembali oleh para ilmuwan Eropa. Pengaruh para ilmuwan muslim, meskipun mereka tidak lagi memimpin dalam penciptaan pengetahuan, tetap mengalir melalui generasi-generasi penerus di Barat. Namun, meski begitu, kemunduran ini adalah bagian dari sebuah proses yang lebih besar, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Selain invasi Mongol, ada juga faktor-faktor seperti disintegrasi politik, penurunan kualitas pendidikan,
serta pergeseran dari nilai-nilai intelektual menuju politik dan kekuasaan yang lebih pragmatis. Tradisi ilmiah yang semula dibangun dengan rasa hormat terhadap pengetahuan dan pencarian kebenaran mulai terkikis. Disinilah perbedaan besar antara dunia Islam yang dahulu dan dunia Islam yang kemudian muncul. Nasr mengingatkan kita bahwa meskipun peradaban Islam menghadapi kemunduran besar, semangat untuk mencari pengetahuan dan memahami alam semesta tidak pernah sepenuhnya hilang. Warisan intelektual ini tetap hidup dalam bentuknya yang lebih tersembunyi, terutama di Eropa. Proses ini menunjukkan betapa pengetahuan yang lahir dari suatu peradaban bisa melampaui batas-batas waktu dan tempat. Namun, ia juga menjadi peringatan penting bagi kita semua, bahwa peradaban yang kuat pun bisa terhancurkan jika tidak menjaga keseimbangan antara ilmu, spiritualitas, dan keberlanjutan intelektual. Dalam menghadapi tantangan besar yang kita hadapi saat ini, seperti krisis lingkungan, materialisme yang semakin mengakar, dan pencarian makna hidup yang semakin kabur, kita perlu merenung kembali pada pesan penting yang terkandung dalam sejarah peradaban Islam. Syed Hossein Nasr mengingatkan kita bahwa salah satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari peradaban Islam adalah pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Menurut Nasr, sains tanpa landasan moral dan etika hanya akan mengarah pada kehancuran. Ini adalah pesan yang sangat relevan bagi kita di zaman modern, yang semakin terobsesi dengan kemajuan teknologi dan materialisme. Generasi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kemajuan ilmiah yang pesat, namun seringkali tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan planet ini. Krisis lingkungan yang kita hadapi, dengan perubahan iklim yang semakin tak terkendali, adalah contoh jelas dari kecenderungan kita untuk mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan etika. Di sisi lain, materialisme yang mendalam seringkali mengarah pada kesepian dan hilangnya makna dalam hidup, meskipun kita dikelilingi oleh teknologi dan kenyamanan. Syed Hossein Nasr mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan harus dipahami sebagai alat untuk mencapai kebaikan, bukan sekadar alat untuk menguasai dunia. Ilmu pengetahuan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menjaga alam, dan mendekatkan kita pada kebenaran yang lebih tinggi. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan etika dan sains dapat menghasilkan solusi-solusi inovatif yang lebih berkelanjutan untuk masalah global yang kita hadapi. Misalnya, dalam mengatasi krisis iklim, solusi yang melibatkan teknologi hijau dan energi terbarukan tidak hanya akan berdampak pada keberlanjutan planet kita, tetapi juga pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan, dengan memperhatikan aspek moral dan sosial. Pesan ini sangat relevan dengan pesan yang disampaikan oleh Nasr, bahwa sains tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai manusia. Tanpa kompas moral, sains dapat menjadi alat yang menghancurkan, sementara ketika digabungkan dengan etika, sains dapat menjadi jalan menuju perbaikan hidup. Ini adalah pelajaran penting bagi generasi kita yang berada di persimpangan jalan, di mana kita harus memilih antara mengejar kemajuan dengan cara yang merusak atau membangun peradaban yang lebih harmonis antara manusia, ilmu pengetahuan, dan alam. Kita tidak hanya perlu memperbaiki pengetahuan kita, tetapi juga memperbaiki cara kita menggunakannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Untuk membangun kembali kejayaan peradaban, kita tidak perlu terjebak dalam nostalgia atau mencoba menghidupkan kembali masa lalu secara harfiah. Namun, kita bisa belajar dari semangat ilmiah yang pernah dimiliki peradaban Islam, sebuah semangat yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas. Kejayaan ilmiah Islam tidak hanya terletak pada penemuan atau pencapaian teknologinya, tetapi juga pada pandangannya bahwa ilmu harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menghormati alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Di dunia yang semakin maju secara teknologi, kita seringkali terjebak dalam pemikiran materialistik, menganggap teknologi sebagai tujuan, bukan alat. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Syed Hossein Nasr, ilmu pengetahuan seharusnya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, kesejahteraan manusia dan keharmonisan dengan alam. Jadi, untuk membangun masa depan yang lebih baik, kita harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap perkembangan teknologi yang kita capai. Masa depan ada di tangan kita. Kita memiliki kesempatan untuk mengerahkan sains dan teknologi ke jalur yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.
Dan jika kamu tertarik untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sains dan spiritualitas dapat saling melengkapi, jangan ragu untuk membaca buku Sains dan Peradaban dalam Islam. Aku yakin kamu akan melihat dunia dengan cara yang jauh lebih luas dan penuh makna. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.